kita berangkat ke sana kan ada itu informasi pergi ke Gini kan. Kalau biasanya itu pergi ke Afrika itu kan biasa kita pakai visa itu yang kunjung saja, dari sana sudah dibikinkan nanti bikin izin tinggal, kontrak kerja begitu. Setelah sampai sana ternyata nggak ada itu kontrak kerja, nggak ada izin tinggal. Terus itu gajian pun kadang-kadang cuma dikasih, kadang-kadang nggak, begitu saja. Untuk gaji sendiri yang dijanjikan sebelumnya berapa? Sebelumnya dijanjikan tuh 1.500 US. Ternyata sampai sana cuma itu dikasih 1.000 US saja. Kalau itu waktu posisi kerja. Kalau kita nggak ada kerja begitu, pas nggak ada kerjaan, cuma dikasih 500 US saja. Terus untuk tempat tinggal sendiri di sana? Untuk tempat tinggal kita disewakan rumah di kampung. Tapi yang membayar? Yang membayar itu memang bosnya Cina itu. Yang terima ada 6, yang pertama Pak Yulianto di Suki Waras, kemudian Pak Yadini dari Sidodadi, Kecamatan Jaya, kemudian Pak Pangeran juga dari Desa Suki Waras ada, mungkin bisa berdiri Pak, biar kenal teman-teman. Kemudian Pak Samsul Hadi, ini juga Desa Sebaji, Marang. Kemudian Pak Eko Egi Susanto, Desa Sudiwaras, Kecamatan Saradan. Kemudian yang terakhir Pak Agung Subianto, Desa Sudiwaras, Kecamatan Saradan. Rumah 3 plus keuangan. Kami lapor Bapak, prosesnya mulai tanggal 10 ada surat dari KBRI, GOD, Kamerun berkaitan dengan permasalahan PMI yang asal Kabupaten Madiun. Kemudian tanggal 20 Juli 2025 teman-teman PMI ini minta untuk pulang Pak, sehingga difasilitasi oleh Pak Anindita dan teman-teman yang ada di KBRI Pak, termasuk juga alam Pak, karena juga untuk keluar dari Buina itu juga perlu support yang luar biasa. Dan akhirnya telepon dari putranya Pak Presiden itu Pak dia bisa teman-teman bisa dikeluarkan dan ditampung di shelter yang ada di KBRI di Kamerun. Di sambutan tadi sudah saya sampaikan, mungkin ini nanti akan ada sebuah koordinasi serta juga langkah-langkah yang ini adalah menjadi sebuah pelajaran. Saya yakin di Indonesia bukan terjadi cuma di Madiun saja. Mungkin ini nanti akan menjawab bagaimana kita lakukan sebuah komunikasi dan koordinasi dari semua stakeholder, baik dari pusat, provinsi maupun daerah, dan nanti semuanya ini mungkin butuh kita lakukan sebuah edukasi, yang aturan-aturan yang harus sehingga kalau bekerja itu mesti harus ada legal dan sebagainya. Ini nanti kita akan lakukan edukasi melewati jejaring di pemerintahan Kabupaten Madiun, baik lewat disaster, kecamatan maupun desa-desa. Nanti kita akan lakukan secara komprehensif dan masif untuk transfer knowledge. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ini sebenarnya sudah cukup lama. Mereka berada di Guinea Ekuatorial sudah sekitar 1,5 tahun lebih. Mereka melapor kepada KBRI itu sekitar Oktober 2024. Jadi sudah hampir 1 tahun. Pada saat itu mereka sampaikan bahwa mereka kesulitan karena pihak yang seharusnya mempekerjakan mereka tidak lagi membayar gajinya secara rutin sesuai kesepakatan. Yang pertama. Yang kedua, legalitas juga tidak diurus. Artinya apa? Artinya mereka overstay dan tinggal di sana tanpa legalitas. Jadi kalau misalnya mereka harus keluar tempat tinggal mereka dan mereka melewati pemeriksaan, itu mereka ada risiko untuk ditahan. Jadi ada masalah imigrasi juga. Nah, kami KBRI melakukan berbagai macam upaya, termasuk juga mendiskusikan kepada mereka langkah-langkah yang akan dilakukan ketika mereka dalam kesulitan. Tetapi proses terus berjalan dan tidak ada perkembangan dari pemberi kerja. Akhirnya KBRI melakukan koordinasi kepada stakeholder dan termasuk juga dari Pemkab Madiun
Pemkab Magetan juga ada satu yang dari Magetan, ada dari Jawa Timur juga, termasuk juga Kementerian P2MI. Nah, berdasarkan kerjasama, koordinasi, kolaborasi, akhirnya 7 PMI itu bisa kita evakuasi mulai dari Guinea Ekuatorial menuju Kamerun, karena bandaranya yang paling visible itu di Kamerun. Dari Kamerun ke Jakarta, Surabaya, dan kemudian hari ini sampai ke Madiun. Sempat ada kendala Pak waktu proses? Sempat ada kendala, misalnya dari Guinea Ekuatorial itu negosiasi alat. Saya yang memimpin langsung di lapangan itu tidak diperbolehkan masuk ke perbatasan karena satu dan lain hal ada masalah administratif di sisi Guinea Ekuatorial, tapi dengan negosiasi lalu juga ada pembicaraan tingkat tinggi antara duta besar dengan pemerintah Guinea Ekuatorial, akhirnya diperkenankan satu orang dari KBRI untuk masuk dan menjemput dan memfasilitasi 7 PMI untuk dapat keluar Guinea Ekuatorial masuk ke Kamerun. Jadi kalau untuk gajinya ini nanti seperti apa Pak? Termasuk tanggung jawabnya agen penyalurnya ini seperti apa? Jadi mereka masuk ke Guinea Ekuatorial secara mandiri. Jadi mereka hanya berbekal undangan atau permintaan bekerja dari pihak Guinea Ekuatorial. Jadi memang tidak ada perlindungan di situ. Nah, jadi ini non prosedural. Sekali ini juga sekalian saya juga mungkin sekalian izin himbau ya Pak Wakil Bupati untuk teman-teman yang hendak ke luar negeri, bekerja di luar negeri, terutama daerah Afrika Tengah yang mungkin pelindungan hukumnya belum terlalu kuat, agar dilakukan melalui prosedur lewat BP2MI. Karena dengan mereka bekerja melapor melalui BP2MI, nanti BP2MI akan dapat menghubungi kami di kedutaan dan meminta kami mengecek apakah perusahaan itu bonafit dan dapat dipercaya atau tidak. Jadi ini bisa menjadi lesson learn untuk kedepannya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi calon pekerja migran yang bekerja melalui jalur prosedural, sehingga kami di kedutaan, di perwakilan Republik Indonesia dimanapun itu dapat melakukan perlindungan secara lebih lanjut. Amin. Jadi pertama-tama memang kalau kita melihat Jawa Timur ini menjadi provinsi yang terbanyak ya pekerja migrannya bekerja di luar negeri. Ada 2024 aja sekitar 79.000 ya, dan ternyata memang yang pekerja migran yang berangkat secara perseorangan ke Afrika memang ini cukup banyak, karena memang peluang kerja di Afrika juga memang relatif banyak ya, tetapi memang menjadi PR kami bersama, baik provinsi maupun kabupaten kota termasuk desa-desa, kita memang harus bersinergi untuk lebih mensosialisasikan bagaimana sih menangkap peluang kerja di luar negeri dengan cara yang prosedural begitu, sehingga dari sisi perlindungan ini kami bisa melindungi secara maksimal. Nah, pemerintah provinsi sendiri memang berkomitmen untuk membackup penuh kabupaten dan kota terkait dengan pelayanan perlindungan dan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Saya kira ini juga memang menjadi komitmen pemerintah provinsi ya. Kami memfasilitasi, mendampingi sampai ke daerah asal. Bu, kalau sampai saat ini sudah ada berapa yang dilakukan penjemputan seperti ini? Banyak ya. Jadi kalau kita berbicara penjemputan yang lebih banyak sih, kalau ini memang tidak masuk ke dalam klasifikasi deportasi ya, karena ini kan dipulangkan begitu ya secara sukarela. Tetapi kasus deportasi memang lebih banyak gitu. Tetapi memang paling banyak tidak dari Afrika, tetapi dari Malaysia sebetulnya kalau untuk deportasi. Oke, kalau kasus human trafficking mungkin di Jatim sendiri sudah ada berapa ya Bu, secara overall data terakhir? Human trafficking, ya. TPPO ya. Pertama mungkin kami mau menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui SK Gubernur Jawa Timur juga sedang merevisi SK gugus tugas TPPO, karena sekarang pelaksana hariannya dari unsur kepolisian. Jadi kalau di provinsi memang Polda. Nah, harapan kami memang SK gugus tugas TPPO ini nanti akan diterjemahkan ke bawah ke tingkat kabupaten dan kota juga. Nah, ini untuk kasus-kasus memang tidak terlalu banyak kalau Jawa Timur untuk trafficking.
contohnya dari Vietnam, Kamboja dan lain-lain, tetapi ini kami juga tetap tetap menguatkan gugus tugas ini, karena TPPU ini kan juga tidak hanya dari daerah Kamboja, Vietnam, tetapi juga dari negara-negara lain begitu.